Ya, aku kirim dia. Mbak Amida, mulai perkenalan dulu dari Mbak Amida. Oh iya, oke. Tadi lupa belum perkenalan. Halo semuanya, saya Hamidah, biasa dipanggil Amida. Saya ini ASD PH, domisili di Jogja, kontrol di Sarjito. Dari tahun 2014. Nah, waktu itu ketahuannya karena tiba-tiba batuk darah banyak banget, sampai lemas, terus langsung ke UGD, dan akhirnya opnam beberapa hari. Nah, itu terus di situ ketahuan kalau ada ASDPH. Itu Mbak Umi. Ada yang mau ditanyain? Teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, kita lanjut ke teman-teman yang lain aja yang udah hadir ya. Mbak Amida kegiatannya apa sehari-hari? Sehari-hari di rumah. Di rumah nyuci juga jarang. Itu udah orang rumah. Pokoknya dimanja. Enggak sampai kecapean. Oh. Sudah. Untuk selanjutnya perkenalan dari Mbak Siti, coba kenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suprihatin, bisa dipanggil Siti, domisili di Sleman, Jogja. Saya pos ASD. Saya ketahuan. Ya, gimana? Udah dioperasi. Alhamdulillah sudah tahun 2018 Maret. Saya ketahuan sekitar bulan Juni 2017. Awal mulai itu karena badan turun gratis dan sering-sering saya akhirnya periksa, dan di situ diketahui ternyata saya ASD PH, dan alhamdulillah langsung dari situ langsung dirujuk ke Sarjito. Dari situ bulan Maret 2018 alhamdulillah operasi, dan alhamdulillah untuk udah berapa bulan ini udah stop obat. Saja aktivitas ibu rumah tangga. Berarti termasuk cepat banget ya penanganannya. Alhamdulillah cepat. 9 bulan dioperasi kayak gitu, sekitar 9 bulan. Yang belum tetap berjuang termasuk saya. Tetap semangat. Berarti Mbak Siti udah nggak minum obat? Alhamdulillah sudah sekitar 6 bulan sekarang nggak salah. Terima kasih Mbak Siti. Selanjutnya siapa? Ada Ibu Watimah. Ini juga termasuk pasien lama. Bu. Ya, halo. Halo Ibu Watimah. Sehat-sehat. Halo Mbak Watimah. Mbak Umi. Silakan memperkenalkan diri Bu, Ibu, beserta teman-teman yang ada di situ, banyak banget kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima, asal dari Gunung Kidul.
saya paling tua kayaknya. Saya SD PH sebenarnya dari 2010. Cuman saya kelamaan di RSUD, belum ketahuan kalau jantung. Tahunnya sesek aja gitu, belum ada detak jantung waktu itu. Jadi 5 tahun kemudian baru dioper ke Cito. Alhamdulillah udah operasi tahun 97. Berarti, Tapi sekarang masih minum COD 1 kali sehari 20 mg. Jadi ya dinikmati aja. Sudah sekitar 17 tahun. Ini paling tua dan paling nggak lulus ini pasien nggak lulus cita-cita. Semoga selamat bergabung, matur nuwun, ini baru bisa muncul. Ya, enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman untuk Bu Fatimah? Nggak ada. Ada dilanjut sama sampingnya Mbak Ostarini atau Bu siapa sebelahnya? Aku. Ini belum videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua secerca perjuangan. Semoga kalian semua stabil dan selalu istiqomah dalam ujian ini. Saya host hari ini dari Jakarta posisinya di bantu ya rekan-rekan yang mau melancong ke Jogja yang dari luar kota ataupun satu kota, monggo silakan untuk saling bersilaturahmi, bisa mampir ke rumah. Terus saat ini itu tahun 2001 itu 2001 dirawat di RS Sarjito, bukan RS Mentirape, dan tahun 2013 diketahui kemudiannya bersehubungan dengan Pak 2006 saya tidak pernah obat ya, nggak lagi setelah gempa di Jogja itu, karena dokternya jauh terlalu juga kenal kayak dokternya hari sih ya. Terus kalau di Pantirapinya itu rutin, namun merasa sudah enak. Tidak tahun 2020 pulang kerja itu kuku biru di tangan biru, terus kakinya virus, langsung ke dokter, langsung dirujuk ke Sarjito. Dari Sarjito itu rasanya seperti itu ya kayaknya akan kehilangan, namun saya berusaha untuk tatak untuk menerima kenyataan saya harus berusaha hidup. Dan waktu itu kita menemukan berteman dengan Umi ya, anak saya diperkenalkan di YAPI. Mungkin ya, kalau YAPI mungkin saya nggak tahu, saya mengerti tentang
penyakit ini. Saya sangat berterima kasih untuk Mbak Indri, Mbak Arin, Mas Andi yang dan grup Jajat dan sudah kita semua ya. Sangat berterima kasih sekali dengan keberadaan YAP ini. Di samping itu juga obat-obat juga bisa lancar. Jadi saya terima kasih dan saya kira cukup segitu aja pertanyaan dan mohon maaf ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Indri. Untuk perkenalannya. Bisa dilanjut lagi untuk sebelahnya. Sebelahnya buat Rima sepertinya ibu siapa? Saya lupa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hati Rahayu, asal dari Sleman. Saya dulu masih Suwardi Mbak Puput pernah dimasukkan ke YAPI. Untuk apa ya? Bantul itu. Itu waktu itu aku belum operasi. Terus saya tahunya sakit jantung itu namanya batuk-batuk ada 5 bulan. Terus saya di 5 bulan karena batuk nggak sembuh, dikasih surat pengantar untuk ke rongsen, baru diketahui saya ada jantung bocor. Jantung bocor di Harsolupita, nggak ada alat, kurang ada alat, saya dirujuk ke sama dokter sampai sekarang. Ini sekarang saya Arianti dari tahun 2019. Sekarang masih rutin berobat di Cito. Ya. Makasih. Salah ada untuk mohon dimaaf. Ya, terima kasih kepada Ibu Hati. Sudah perkenalan. Dilanjutkan sama Ibu Maria Viani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya barusan masuk dari YAPI ya. Saya ke Bidang Usaha Hipertensi Paru. Saya pernah TB kategori 2. Oke. Infeksi paru nggih. Saya PH primer mulai tahun 2000 Marang ya. Sebenarnya jangan deh. tapi saya awal dulu sekitar 8 bulan dan beberapa tahun kemarin saya dikasih tahu sama dokter saya harus menghubungi Mbak Weni. Tapi selama ini ya saya rutin mengikuti anjuran dokter, minum obat rutin, ya setiap hari bisa jemur, jalan kaki walaupun dekat. Kadang kalau cuaca panas itu sering nafasnya ngos-ngosan. Gampang capek. Ya, pas sudah ngos-ngosan terus mengeluarkan batuk. Ya selama ini saya juga ingin mengikuti YAPI karena mungkin bisa memberi saya kekuatan, menambah teman. Jadi kan tidak saya sendiri yang menjalani pengobatan. Ya, terima kasih, sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Untuk selanjutnya yang mau perkenalan dulu siapa? Pak Dewi Septi. Monggo. Ya, sudah lanjutkan. Ya, makasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Septi, biasa dipanggil Dewi, domisili dari Bekasi. Diagnosa saya PDAPH, ketahuan ada PDAPH dari tahun 2017. Habis melahirkan sesar. Apalagi ya Mbak? Itu aja kali ya Mbak perkenalannya. Oh, obat-obatnya di situ di cover nggak Mbak? Obat di cover alhamdulillah. Sildi sama donor dapat. Nah, cuman untuk bulan ini donornya kemarin lagi kosong. Belum tak tanyain lagi ke itu farmasinya. Dan enaknya lagi obatnya diantar sampai rumah. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Mbak Umi diantar. Iya, diantar. Ya, itu aja Mbak perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya perkenalan ini tentunya pada kelihatan semua. Mbak Astri. Halo Mbak Astri. Mbak Astri itu lagi di kantor Mbak, jadi lagi di kantor. Ya udah kalau gitu Mbak Weni saja. Perkenalan. Udah kenal ya semuanya. Saya Weni, paling heboh sendiri di grup. Yang paling heboh sendiri, diagnosanya ASD-PH, tapi alhamdulillah udah bisa dikoreksi, udah operasi. Dulu masih kempot, sekarang udah cabi. Jadi teman-teman yang masih berjuang, jangan patah semangat. Semoga ikhtiar kita bareng-bareng untuk menuju kesembuhan, nggak usah pantang semangat, pantang menyerah. Kita terus sama-sama. Masih konsumsi obat nggak Mbak Weni? Selama didiagnosa baru pernah minum obat kuat 15 biji terus disuruh berhenti. Berarti cepet banget ya. Akhir itu bisoprolol ya Mbak? Apa yang buat detak yang beraturan itu? Sama dokter Kris sudah berhenti. Ini Juli ini mau evaluasi, semoga hasilnya masih bagus, tetap bagus. Amin. Amin. Teman-teman yang lain nggak boleh menyerah. Terima kasih Mbak Umi. Sama-sama Mbak Weni. Mbak Weni sudah menikah belum? Aku kira mengaku jomblo ya. Saya gadis ya. Sudah 1 kali. Itu yang belakang itu suami saya. Tuh lewat lagi. Iklan. Ada yang ditanyain nggak? Teman-teman ada yang asalnya dari Gunung Kidul. Ada tahun-tahun berapa? Pertanyaannya Bu Hartimah. Ini tahun berapa? Gimana Bu? Ya. Diagnosanya itu tahun 2018, operasinya 2019. 2019. 1 tahun langsung ya. 1 tahun langsung operasi. Alhamdulillah. Yang penting apa dokter? Masih ada keluar banget ya Mbak. Ini kalau nggak ada. Ini kenapa ada berarti tidak nampak itu kita punya gambar nih? Obatnya udah
Waktu itu nggak takut operasi Mbak Weni kok cepet-cepetan. Siapa bilang? Dulu. Bu Artimah yang jadi saksi tangisan haruku. Saya waktu itu menangis sama Bu Artimah karena takut itu. Terus Bu Artimah yang nguatin. Berani operasi itu karena Bu Harti udah duluan operasi ya Bu Harti. Terus aku sewang tua ora ngapa-ngapa, ayo sek enom, semangat. Saya dapat semangat dari teman-teman. Syukur alhamdulillah sudah sudah melewati masa-masa sulitnya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terusnya. Sekarang tinggal saingan gendut. Aku naik 15 kilo, Ibu. Berlomba. Betisnya sapa aku iki. Min rek apa mbok kopi? Selanjutnya. Hujan dong sini. Kamu karebana cewek tuh. Ayo yang lain kenalan. Lanjutin ya perkenalan yang lain. Mbak ini ada Mbak Elkana, Mbak Fortunata Elkana. Halo Mbak. Ini kalau celengnya selama ya. Selamat sore Ibu. Halo. Halo, selamat sore ibu-ibu semua. Selamat sore. Silahkan Mbak Elkana perkenalan. Nama saya Elkana, saya dari Muntilan. Saya PH primer, terus sakit jantung saya itu sudah didiagnosis dokter untuk saya lahir. Cuman kata dokter ada mukjizat dari Tuhan, kalau gede nanti jantung bocornya itu bisa nutup sendiri. Nah, setelah 1 SMA itu saya lagi. Jadi sejak kelas 1 SMA saya udah mulai periksa di Sarjito, lalu saya kontrol rutin tiap bulan sampai sekarang. Jadi 1 bulan sekali pulang Jakarta Jogja demi obat. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Terima kasih buat Mbak Elkana yang sudah kenalkan diri. Lanjut ya teman-teman. Ada Mbak Ika di sini. Aku aja ya Mbak duluan ya. ya. Ika. Mumpung Silahkan, masih on. Ya, nama saya Ike, istrinya Pak Andi. Mungkin ada yang sudah kenal ya. Saya didiagnosa tuh PH primer tahun 2013. Waktu itu anak saya masih umur 3 tahunan lah. Sekitar itu ya. Terus berobatnya ke Sarjito, kadang ya ke Panti Rapih dengan Dokter Kris. Ya, kadang juga saya kontrol itu ke Singapura pernah. Terus ke Malaysia juga pernah. Ya karena cari obatnya di sana. Adanya di sana. Di sini nggak ada. Nah, ini sejak pandemi saya juga beli obat terus masih, tapi nggak ke sana. Jadi suruh adik saya, adik ipar itu obat gitu.
juga repot ya kalau ke Malaysia gitu. Di Malaysia lebih murah lah daripada Singapura. Ya, obat-obatnya memang banyak sih. Mungkin yang paling banyak saya di sini. Mbak Ika. Ini sudah. Terputus ya. Halo, Mbak Ika. Terputus saya. Sinyalnya ya. Lanjut yang lain sambil nunggu Mbak Ika balik. Yang belum siapa ya? Ririn udah masuk belum? Bu Ririn lagi di bis, jadi Ya, Bu Ririn lagi di bis. Ayo siapa yang mau kenalan yuk? Atau mau ada yang ditanyain? Sama siapa? Ya. Mbak Rini kayaknya belum deh. Baru di bis, baru perjalanan Mbak Rini. Oh, Mbak Rini. Mbak Rini Kalasan. Mbak Rini Kalasan. Ada Mbak Nuraini. Halo. Halo Bu Rini. Halo Mbak, sebentar saya on kan. Ya. Maaf ya, tadi hilang sinyalnya. Tiba-tiba mati. Jadi dilanjutkan ya. Dilanjutkan aja. Makasih. Sama-sama. Bu Rini ngoksi ya? Iya. Ini kebetulan kemarin hari Sabtu malam itu saya ngedrop, tiba-tiba keluar batuk darah lumayan banyak itu, terus tapi ya syukurlah itu terus bisa berhenti. Terus sekarang masih ngoksi tapi posisi di rumah sih. Gitu. Kecapean ya Mbak. Kayaknya iya. Kayaknya. Kepolen. Kepolen beres. Padahal nggak digas ya, udah pollen ternyata. Kepolen. Saya kenalan dulu buat yang belum kenal mungkin ya. Saya Rini dari Kalasan, Jogja. Saya pasien PDA PH. Saya didiagnosa pertama itu awal 2016. Gitu. Mulai terapi obatnya 2016 dan memang pH-nya sudah severe. Sampai sekarang masih minum obat terus rutin seperti teman-teman gitu. Dan kebetulan kalau memang saya kalau kondisi ngedrop itu nggak yang tanggung-tanggung gitu, jadi begitu ngedrop gitu pasti langsung batuk darah yang agak banyak gitu. Tapi selama ini saya selalu kebetulan minta backup obat, tiap kali ngedrop saya pasti ketemu dokter Chris itu, maksudnya kontrolnya bisa ketemu dokter Chris, saya selalu minta kodein sama apa itu Calnex ya. Nah, jadi jadi saya langsung konsumsi Calnex dan kodein, dan yang jelas pasti terus terapi oksigen. Jadi kalau pas ngedrop gini langsung oksigen 24 jam gitu. Tapi kebetulan so far itu sampai sekarang kalau seperti itu dengan treatment seperti itu saya bisa membaik dengan treatment di rumah saja gitu. Ya, jadi bisa ditangani sendiri ya Pak. Iya. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman kalau batuk darah terus di rumah loh ya, mungkin kondisinya berbeda-beda jadi kita tidak tahu, tapi selama ini saya bisa menangani dengan itu. Mungkin tapi yang jelas terus harus bed rest gitu. Oksigen, bed rest, dan obat tetap gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain, Mbak Rini. Sembuh ya Mbak Rini. Iya, terima kasih. Doakan sembuh ya. Amin, Mbak Rini pasti. Iya, sedikit.
Selanjutnya, ini tadi Mbak Ika mau dilanjutkan untuk perkenalannya atau untuk ngobrolnya tadi? Kan tadi terputus ya. Halo Mbak Ika. Tidak kedengaran Mbak, belum dinyalakan mikrofonnya. Oh, nanti aja Mbak. Oh ya. Nanti aku ngos-ngosan. Oh ya udah buat istirahat Mbak Ika. Iya, Dilanjut iya. yang lain. Ya. Ya, Mbak Ika. Mbak Nur Aini. Kayaknya tinggal Mbak Nur Aini yang belum perkenalan. Halo. Mantap yo. Mbak Siti Ngotian. Mbak Nur Aini. Nggak ada ya. Mbak Petri itu belum. Mbak Petri itu. Mbak Petri. Halo. Selanjutnya Mbak Petri aja ya. Langsung ke Mbak Petri. Halo Mbak Petri. Iya Mbak Siti Ngotian. Udah tadi? Udah ada. Siti Ngotian udah. Nggak ada. Habis ya. Nuraini ada nih. Mbak Mbak Nur Aini sama Mbak Petri. Oh. Petri ini ada. Nanti pengen tahu satu-satu orang. Pengen satu-satu tahu orang mana. Nuraini sendiri nggak ada. Nggak ada. Oh yang nggak ada. Nggak on kamera. Ada yang ditanyakan tidak teman-teman? Yang di sini. Kalau enggak, kita lanjutkan aja sesi acaranya ya. Selanjutnya saya serahkan sama Mbak Abida untuk selanjutnya. Iya, makasih Mbak Umi. Ini tadi udah kenalan semua ya. Tapi tadi Mbak Nur Aini belum ya? Mbak Nur Aini, halo? Oh, oke. Ya sudah. Kita lanjutkan. Mbak Kus mau cerita nggak?
Oke, selanjutnya biar kita ini aja ya, OPJ, kita simak perjalanan hidup pasien hipertensi paru. Di sini ada Mbak Pus hari ini yang mau sharing pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Silakan Mbak Pus. Rekan-rekan semuanya, saya ingin cerita tentang perjalanan saya dengan PH saya ya. Jadi sebetulnya saya dari SD itu sering pingsan, terus SMP itu pingsan, terus waktu itu mau mengikuti Jambore Nasional 81 ya, itu saya sempat pingsan sebelum berangkat, baru kurang 1 minggu aja, terus mau dibatalkan kan nggak bisa, terus akhirnya saya ke dokter jantung. Waktu itu dokter jantungnya dokter Endang kalau nggak salah, tahun 81 ya, 1981, terus itu di skip daerah skip UGM, terus diminta sama dokter untuk ke Sarjito, dan di situ belum diketahui untuk penyakit saya, hanya dibilang kalau saya itu kena jantung lemah jantung ya. Nah terus akhirnya waktu SMA sekolah lanjutan atas itu juga masih pingsan. Terus akhirnya tahun 1995 itu saya mulai batuk-batuknya itu pasti setiap menjelang maghrib sampai subuh itu batuk itu nggak berhenti. Terus akhirnya saya tahun 2001 itu dapat serangan jantung, waktu itu pas dalam situasi di tempat kerja ya. Terus akhirnya saya dibawa ke Panti Rapih, dan di Panti Rapih diketahui kalau saya itu kena jantung bocor. Nah rasanya waktu itu saya sempat shock ya, saya nggak mengira. Memang tanda-tandanya memang sudah agak lama sih, tapi saya nggak begitu memperhatikan. Kalau cuma saudara itu ada yang bilang kalau di telepon kok kayaknya di suara telepon tuh kok menggeh-menggeh gitu. Padahal saya sendiri tidak merasa kalau menggeh-menggeh gitu. Terus akhirnya di Panti Rapih diminta dioperasi. Nah waktu itu kan saya tidak mampu ya, karena waktu itu biaya operasi itu 80 juta ke atas ya, sekitar di bawah 100. Nah, dulu saya bilang sama waktu itu ditangani Dr. Suhadiman, guru besar UGM waktu itu, terus diminta operasi tapi saya tolak. Nah di situ saya terus akhirnya cuma berobat check up aja sampai 2006 waktu gempa itu saya juga berusaha untuk kesana kemari ya, untuk pengobatan herbal. Tuh pokoknya bentuknya aneh-aneh gitu. Tapi yang terakhir kali itu yang mengakibatkan saya kena serangan jantung itu sebetulnya saya perkirakan itu waktu saya berobat di daerah Klaten. Jadi istilahnya dijet pakai alat itu. Nah itu terus akhirnya di Panti Rapih itu, habis itu saya nggak pernah check up
lagi karena dokter Ari yang herbal ini kan saya cocoknya dengan dokter Ari itu pindah jauh di daerah Megua. Waktu itu saya belum pernah tidak sering pergi-pergi jauh. Nah, pergi-pergi jauh itu setelah saya justru malah kena pH-nya itu. Melancong ke sana, melancong ke sini gitu, tulan sana, tulan sini gitu. Nah, setelah ke dokter Arinya Anda 2013 itu saya kena pH-nya. Jadi saya kurang tahu kalau kena jantung bocor enggak rutin untuk check up. Itu akan berimbas ke pH. Waktu itu kan pH kan belum pada mengetahui penyakit itu, dokter pun juga belum tahu. Kalau nggak salah 2014 ya baru diketahui kalau ada penyakit yang namanya pH. Nah, setelah itu saya dari pulang kerja langsung ke dokter keluarga saya dan dirujuk ke Sarjito. Di situ rasanya kayaknya semplah ya. Di situ nggak punya saudara, berobat aja hanya sendiri. Ya namanya keluarga jauh-jauh semua. Terus akhirnya saya menguatkan diri. Terus akhirnya ketemu sama Deumi terus dimasukkan ke dalam YAPI. Alhamdulillah dengan masuk dengan di YAPI saya sangat terbantu sekali karena mengetahui penyakit saya itu seperti apa. Sebenarnya dokter bilang kalau saya sudah nggak bisa dioperasi karena Alzheimer. Nah, terus waktu demi waktu akhirnya saya berobat di Sarjito tahun 2000 berapa ya? 2019 kalau nggak salah itu ada program rehabilitasi ya untuk olahraga jantung anak PH sama ASD ya, jantung bocor ya. Itu diperkenalkan untuk jalan kaki, jalan sehat. Nah, waktu itu saya dengan Dokter Ahmad karena saya masih penasaran dengan batuk saya. Saya batuk itu kalau kena angin, kena AC, kena angin malam, kena angin siang pun saya pasti batuk. Terus kena dingin itu batuk. Saya nggak bisa nggak bisa sembuh-sembuh. Terus akhirnya saya tanya sama dokter, kenapa toh dok batuk saya itu nggak sembuh-sembuh? Kemungkinan itu karena paru-parunya ibu yang yang kurang sehat. Nanti mungkin dengan jalan kaki ini kamu bisa sehat. Nah, di samping itu saya juga penasaran dikasih tahu sama temen. Saya diminta ini nggak menganjurkan kalian untuk mengikuti saya, tapi semua pasien itu beda-beda ya, kondisinya beda-beda. Terus saya mencoba resep yang diberikan, yaitu cuma dengan jahe, jeruk nipis sama madu itu tiap pagi. Setelah itu saya disuruh jalan sehat. Alhamdulillah bertahap demi bertahap saya dari 500 meter 750 1 kilo, terus akhirnya terakhir itu saya sampai di ring road mau ke tempatnya Deumi. Ini gara-gara saya punya punya niat ya, nanti kalau saya udah sehat saya tak ke rumahmu jalan kaki ya, tapi ternyata cuma sampai ring road utara aja. Terus ya, akhirnya dengan yang herbal tadi itu jahe itu saya minum selama 2 minggu. Itu jalan itu terasa di tenggorokan sini itu terasa plong. Terus batuknya itu mulai reda, terus seseknya mulai enggak itu. Terus saya berpikir, oh mungkin
sakit saya ini mungkin dalam rongga tenggorokan. Rongga itu ya terdapat apa namanya tumpukan-tumpukan kotoran-kotoran ya. Terus di paru-paru itu banyak kotoran itu. Terus mungkin sudah berangsur-angsur hilang ya. Terus alhamdulillah sampai sekarang tidak begitu sesek, kegiatan apapun nggak begitu sesek. Bahkan saat saya kerja di jadi kuli ya, jadi kuli ngangkat aqua 20 karton pun saya masih bisa. Bukan saya memaksa diri, tapi memang keadaan tempat saya memang gitu, kerjaannya serabutan ya, walaupun sebagai serabutan. Jadi tinggal kemauan sendiri, kita mau sembuh atau tidak, semangat diri atau tidak. Terus terang aja, untuk saya kadang merasa lelah dengan sakit saya. Namun mengingat saya masih punya keinginan, masih punya mengharapkan sesuatu yang akan lebih baik esoknya. Saya berusaha untuk bertahan hidup. Walaupun kemarin itu saya sempat opnam, padahal saya jarang opnam. Nggak ada kegiatan apa-apa itu, cuma kesana kemari bantu mengawal saudara-saudara. Akhirnya saya drop kemarin itu karena saya merasa lelah. Nah begitu masuk rumah sakit, sudah yang namanya masuk rumah sakit itu akan memicu pikiran kita akan kemana-mana. Pikir saya kemarin itu Allah akan mengambil saya. Namun waktu itu saya terus menyadari kalau Tuhan belum mengizinkan, saya pun juga tidak akan diambil ya. Jadi saya berusaha untuk semangat. Akhirnya menyadari kesalahan saya. Untuk apa sih berputus asa? Kamu masih punya harapan ke depannya. Karena itu saya berusaha kuat, berusaha tegar, walaupun nggak ada yang mendukung ya. Tapi alhamdulillah dengan kejadian kemarin itu malah justru ada hikmahnya. Jadi saudara-saudara yang tadinya nggak tahu menjadi mengerti dengan yang saya rasakan. Jadi merangkul saudara-saudara jauh juga begitu. Jadi segala sesuatunya jangan diambil jangan berkecil hati. Misalnya kalau ada saudara yang tidak perhatian atau gimana, terus kita hidup itu mempunyai ujiannya sendiri-sendiri. Ada ujian dikasih kekayaan, ujian kemiskinan, ujian yang tidak punya anak, ujian yang keluarganya selalu ditimpa musibah, kematian satu persatu, anaknya diambil gitu. Nah untuk itu kita harus berusaha untuk mensyukuri, mengikhlasi dan ridho dengan dengan penyakit kita. Jadi kita harus bisa mensyukuri, karena dengan sakit kita itu kita mempunyai nilai ibadah yang lebih tinggi. Kita sudah dipersiapkan untuk sesuatunya, untuk kebahagiaan kita nanti di sana. Jadi untuk teman-teman seperjuangan, saya mohon putus asa, jangan terlalu berkecil hati. Misalnya belum sembuh itu dan dokter bilang kamu nggak bisa sembuh, kamu nggak bisa dioperasi, jangan berkecil hati. Ya, belum tentu loh tidak dioperasi bisa sembuh. Tentu aja mesti ada keluhan-keluhannya, tapi kita berikhtiar untuk bisa dioperasi agar aktivitas kita lebih baik lagi. Nah, dengan itu kita harus bisa berusaha
mendekatkan diri kepada yang di atas, terus memperbaiki diri, koreksi diri, apa-apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus berusaha berikhtiar. Nah, maka dari itu untuk rekan-rekan semua berusahalah sebelum harapanmu terwujud. Berjuanglah terus sampai titik penghabisan. Sampai Tuhan menghendaki kalian. Jadi berusaha, jangan menyerah ya. Nah, kira-kira sebegitu pengalaman saya, sharing saya. Jadi cukup segitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya kembalikan kepada Mbak Amida atau Mbak Umi ya. Ya. Terima kasih Mbak Kos untuk halo. Ya, terima kasih Mbak Kos untuk sharingnya. Semoga teman-teman semua bisa memetik hikmahnya ya. Jangan menyerah sebelum Tuhan bilang sudah cukup ya. Jadi kita harus terus berusaha menjemput kesembuhan. Oke, di sini saya lihat ada yang belum disapa tadi. Ada Teh Dian Deliani. Ya, Teh Dian ini merupakan pembina YHPI yang merupakan juga salah satu pendiri YHPI. Halo Teh Dian. Halo. Terdengar nggak suara? Kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Halo Teh. Kedengeran Teh. Oh, videonya belum on ya? Udah, videonya udah. Masuk nggak suaranya? Oke. Masuk Teh. Iya, silakan Teh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat teman-teman semua. Siang ini saya juga mohon maaf telat untuk mengikuti acara gathering ini ya. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya ya sebagai pendiri YHPI dulu tahun 2012 bersama Mbak Indri dan 8 orang lainnya. Dan semuanya tuh pasien yang dulu domisilinya semuanya di Jakarta. Nah, ini perkenalan apa ya Mbak Amida ya? Kalau saya, ya. Ya, silakan Teh. Oke, ya. Kalau saya ini PH dari karena memiliki kebocoran jantung ASD, kemudian itu waktu pertama kali diagnosa tahun 2006 saat saya untuk pengangkatan CPNS. Nah, dalam perjalanannya waktu itu saya ceritain tentang YHPI aja ya, karena perjalanannya mengikuti juga perjalanan saya dalam mencari informasi kejelasan tentang penyakit ini bersamaan dengan pendirian YHPI. Jadi dulu tuh ceritanya saya sama Mbak Indri sama-sama nyari apa sih hipertensi paru itu. Tahun 2006 belum banyak informasi. Di koran itu saya seingat saya hanya satu artikel yang memuat tentang hipertensi paru itu di Kompas Minggu ya. Nah itu bercerita tentang
Mbak Emma almarhum, seorang pegawai yang terserang penyakit langka yaitu penyakit hipertensi paru. Dan berangkat dari situ, saya dengan Mbak Indri sama-sama mencari informasi. Nah, karena di Indonesia nggak ada, jadi kami ini mencari informasi di PHA Amerika. Nah, di sana itu kita bertemukan oleh adminnya. Nah, ini ada teman juga sesama dari Indonesia. Akhirnya saya ketemu dengan Mbak Indri. Nah, setelah sekian lama berkomunikasi, kita sama-sama saling klop kalau perlu diadakannya atau dibentuk suatu wadah untuk membantu para pasien yang kebingungan kayak kami ini gitu ya. Kami juga bingung gitu, dulu nggak ada tuh yang namanya di internet itu semua informasi tentang PH menakutkan. Harapan hidup cuma 2 tahun, setelah itu mati. Nah, kan seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya supaya pasien yang terdiagnosa itu mendapatkan informasi yang seimbang, jadi tidak terlalu menakutkan walaupun harus diwaspadai, tetapi juga tidak membuat kita down ya semuanya. Kita tahu memang penyakit ini belum bisa disembuhkan, tapi kan kita juga bisa menghadapi penyakit ini dalam keterbatasan, insya Allah, misalnya dengan obat-obatan, dengan perawatan dari dokter, kita bisa mengatasi sama menghadapinya. Nah, kemudian perjalanan itu kita juga bertemu, ya, perjalanan awal di HPI kita bertemu, kemudian setuju kita bersama-sama membuat komunitas. Nah, yang sampai sekarang itu menjadi seperti ini. Nah, ada teman-teman yang lain bergabung, Mbak Arni, Mbak Us, Mbak Weni, semuanya sampai saat ini yang menjadi HPI yang sekarang agak ya bukan menyenangkan ya kalau pasien banyak, tetapi juga kalau kita bersatu untuk memperjuangkan misalnya yang salah satunya harus kita sama-sama, yaitu tentang ketersediaan obat. Nah, itulah salah satu tujuan YHPI itu untuk selain juga untuk sebagai wadah support bagi pasien dan keluarga. Mungkin itu saja Mbak Amida ya, cukup. Kalau diteruskan panjang. Atau ada pertanyaan? Kalian tanya jawab. Silakan. Saya serahkan ke Mbak Amida. Apa ini udah selesai ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, ada yang mau bertanya nggak? Soalnya kalau saya bercerita terus-terusan, enak juga ya. Bu, saya mau tanya dong. Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Kalau kita kan PH primer nih. Saya tuh suka makan es batu karena saya merasa kayak panas dalam gitu loh, Bu. Nah, terus setiap hari saya tuh makan es batu. Apakah itu berpengaruh ke jantung kita atau badan kita? Tapi kemarin waktu saya check up ke dokter Kris, ke dokter Wulan, itu bilangnya sih nggak ada masalah apa-apa gitu. Cuman kan katanya ada yang jantung bengkak gara-gara es. Nah, itu benar atau tidak ya, Bu? Terima kasih. Iya, makasih. Tadi dengan siapa? Mbak Ririn ya? Mbak siapa? Elkana. Oh, Mbak Elkana. Elkana.
Iya, ini Mbak, sebetulnya kalau minum es, kalau menurut dokter juga itu nggak apa-apa, sebatas ya kita ya tidak berlebihan ya. Soalnya nanti es itu akan memicu juga produksi dahak atau lendir di kerongkongan nanti kalau misalnya kalau es batu itu kan dingin ya. Nah, bayang saya es yang dicampur misalnya dengan es campur. Itu enak awalnya, tetapi ya itu tadi memicu adanya produksi lendir yang berlebihan. Dan itu nanti akan mengganggu juga pernafasan karena nafas kita juga kan udah terbatas gitu ya. Dan tambah es jadi akan tambah berat juga. Tapi kalau misalnya pengaruh ke jantung itu emang nggak ada pengaruhnya. Apalagi kalau es batu aja ya nggak ada pengaruhnya juga sih. Selama misalnya bisa dikontrol sih nggak terlalu menimbulkan efek ya silakan aja Mbak, nggak apa-apa sih. Biasanya sih kalau yang biasanya kalau yang agak suka mengganggu itu yang minuman kayak nyebut merek kayak ya teh dalam kemasan tuh. Ya. Itu enak sih awalnya tuh, tapi akhirnya kita memicu batuk, kemudian juga kalau ada rasa nggak nyaman kalau di pagi-pagi gitu ya, kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi air dingin atau ya minuman dingin kemasan lainnya. Tapi saya bukan dokter ya, saya sama-sama pasien. Oke, terima kasih banyak Bu infonya. Ini Mbak Mida ini gathering Jogja ya? Iya. Ini sering ketemu nggak di Sarjito teman-teman? Belum pernah kalau Mbak Elkana ya. Belum pernah ketemu. Biasanya kan kalau belum pernah Bu. Iya, kalau di Jogja itu kan kompak tuh pasien Dokter Kris biasanya ngumpul ya di Sarjito di hari apa gitu. Saya juga pernah soalnya. Iya, ada mungkin kop dari Sarjito ya. Iya, mungkin pas Mbak Elkananya nggak ini sih nggak bilang-bilang kalau mau ke Sarjito, jadi kan kita nggak tahu kalau lagi ada di sana. Jadwalnya kan bisa disesuaikan. Kalau iya, padahal kalau ketemu itu sama teman-teman bikin kita semangat tuh. Soalnya obrolannya satu frekuensi, kita bisa juga tukar cerita. Kenapa sih kemarin gitu? Aduh, kita sejak ini Mbak Dian, ya? sejak namanya BPJS menganjurkan untuk 1 bulan sekali. Kita jarang ketemu sama teman-teman, kecuali yang di hari Rabu. Jadi kalau di hari Rabu itu lebih banyak ya. Jadinya bisa ketemu, bisa sharing-sharing seperti dulu. Dulu kan hari Rabu kan pasti ketemu kita. Itu sama rekan-rekan yang sharing. Kalau saya cuma baca kalau pertemuannya bulan sekali banyak yang drop, tapi ternyata juga iya, soalnya kalau kita 2 minggu sekali ketemu teman-teman, jadi tiap kali teman yang menutup diri nggak bisa sharing sama orang yang lain, cuma ketemu sama itu, biasanya dia mau sharing, terus ternyata nggak bisa ketemuan. Dari kebanyakan terus nggak banyak, kita nggak tahu teman-teman itu apalagi selama COVID ini, jadi nggak terpantau. Tahu-tahunya sudah orang sakit jantung dikira itu Mbak Dian. Jadi mudah-mudahan besok rekan-rekan yang di RS Sarjito bisa berkumpul untuk ketemu teman-temannya untuk di hari Rabu. Kalau ketemu teman-teman yang lebih banyak hari Rabu.
Iya, kalau misalnya udah apa ada jadwal atau ya bisa dibantu gitu ya sama-sama. Nah, kalau di Jakarta itu pengalaman teman-teman pasien di Jabodetabek juga gitu. Tapi memang karena pisah-pisah rumah sakitnya, jadi ada yang di Harapan Kita, ada yang di mana ya, Siloam gitu. Saya sendiri di Depok sekarang, nggak di Harapan Kita lagi. Ini tapi teman-teman semuanya pada sehat kan ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya itu dulu kan pasiennya Dokter Kris kan, Bu. Terus kalau Dokter Kris kan setiap hari Rabu prakteknya, sedangkan saya kerjanya di Jakarta. Jadi saya saya izin check up itu hari Jumatnya. Soalnya kan biar satu minggu bisa di rumah gitu loh. Oh, nggak capek dari Jakarta ke Jogja? Ya gimana demi obat, Bu. Di Jakarta nggak nyoba berobat ke Harapan Kita atau pakai? Dulu sudah pernah, cuman ini satu antri kan, suruh ngulang dari nol, jadi kayak males gitu, nggak sibuk, soalnya kan udah kalau ngulang dari awal kan sama ya prosesnya. Nah terus di sana itu pasiennya banyak banget, jadi males nunggunya, sama aja seharian full gitu. Ya udahlah, besar gitu aja. Terus juga bisa tengok orang tua di rumah gitu. Jadi kontrolnya hari Jumat. Terserah dokternya, karena cuman mau ambil obatnya doang itu loh, Bu. Itu sih. Ya mudah-mudahan sih sehat terus ya, walaupun antara Jakarta Jogja dijabanin setiap bulan ya. Iya. Terima kasih, sehat-sehat juga untuk ibu-ibu semua. Di Jakartanya di mana? Nanti mungkin kita bisa kopdar juga sama barengan kalau ada kopdar di Jakarta. Nanti dikabar-kabari juga ya. Di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Padahal dekat ya ke Harapan Kita ya. Iya, cuman 40 menit. Ke Sarjito sebulan sekali, Mbak. Mbak. Ya, Mbak Sarjito sebulan sekali. Iya. Sebulan sekali. Sebulan sekali itu biasa ada screening lagi atau cuma ambil obat aja? Saya biasanya cuma ambil obat aja, Bu. Biasanya kalau kayak eko gitu, saya minta sama dokternya, kalau enggak Juni ya Desember. Biasanya libur semester agak lama tuh. Nah, jadi ambil jadwalnya eko itu Juni atau Desember gitu. Oh, itu kalau di Sarjito di cover full sih ya. Kalau yang di Harapan Kita itu kita cuma dapat free-nya itu 1 minggu atau 2 minggu kalau nggak salah, Bu. Jadi sisanya itu kita bayar sendiri. Iya, iya. Kalau memang untuk hemat tenaga bisa juga nggak harus tiap bulan sih, Mbak. Obatnya nanti beli di Medicastor kalau ingin lebih ekonomis. Oh iya, Bu. Soalnya kan sama orang tua juga toh. Oh iya, iya nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya oke sih nggak apa-apa ya. Sekalian mudik ya, Mbak? Iya, mudik 3 hari. Iya. Semoga sehat terus. Amin. Terima kasih, Bu Ibu.
Kalau aku balik nanya boleh nggak? Boleh dong. Monggo teh. Di absen satu-satu gabung sama YHPI dari kapan coba? Ini ada Semuanya? yang belum share ini ya? Ya, semuanya coba. Dari tahun berapa? Tadi ada yang share, ada yang belum. Tadi udah. Oh, Mbak Astri masih baru 2020. Oke. Oh ya, bisa ditulis di chat deh. Kalau yang terlama Mbak Kus deh kayaknya ya, Mbak Umi. Sama Mbak Amida duluan siapa? Duluan Umi kayaknya dari aku. Aku tuh dulu dari Mbak Indri. Katanya mau suruh dimasukin, tapi terus tak tunggu berapa bulan gak dimasukin. Akhirnya tak WA lagi, terus baru masuk sekitar 2015-an mungkin. Kalau itu Mbak Ririn kapan gabungnya? Kayaknya baru juga ya. Mbak Ririn, Mbak Maria, Mbak Siti, Bu Harti, 2018 kan? Oh iya. 2018 Kak. 2018 juga saya. Ini udah pada tahu moto IHPI belum? Bersatu kita kuat. Apa? Bersatu kita kuat. Atau senyum, sapa, sabar, semangat. Coba tulis di chat ntar kalau yang benar dapat hadiah nih dari Mbak Weni, ntar hadiahnya ada. Boleh. Malah ikut jawab itu. Ayo, siapa yang tahu moto YHPI sama 4S, 5S deh. Salah satu. Ntar dapat door prize. Serius loh ini. Ayo coba. Bersama kita kuat ya. Kenapa itu dia ikutan coba? Ya makanya. Malah ikutan dia kasih. Coba yang 4S, ayo. Coba yang 4S, 5S ya, 5S. Nah, 5S ini apa moto dulu tuh sempet. Lupa nih. Oke. Elkana, salam, sapa, senyum, sama sopan. Belum pas kalau buat di HPI. Itu versi Weni betul ya. Ayo, belum ada yang benar nih, Ya hadiahnya nanti dapat apa ya? Dapat angpau ya, Bu Ketu. Ya, dapat door prize. Dapat door prize. Senyum, sapa, sabar, santai, syukur. Satu lagi, Mbak Siti, satu lagi. Masih belum tepat. Ora. Ayo, siapa yang tahu, Mbak Ririn? Bisa dibenerin lagi, Mbak Ririn? Senyum, sapa, sabar, syukur, senang. Emang belum pas. Ayo Mbak Rini, Mbak Astri, ayo. Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi. Apa nih?
Bagus apa nggak bagus? Belum ada yang pas nih, ayo. Senyum ya, senyum. Syukur, sabar. Santuy. Nggak mau diliatin, saya sama Anu. Ada ini. Hafalan 5H ya, Mbak Rini. Wah, ini kalau Mbak Ike yang menang enggak seru nih. Enggak seru. Mbak Ike. Gimana buku tuh jawaban Mbak Ike nih? Udah benar belum? Kalau kopi kan bebas, Pak. Oh, keren Mbak Dewi, ada sedekah. Senyum, sabar, semangat, syukur, slow. Ah ya, ore. Iya, selamat ya Bu Harti. Bu Harti benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Harti ya. Nanti Japri siapa? Mbak Weni ya. Nanti di ini ada hadiahnya. Oh iya tadi. Yang dapat adminnya. Mbak Weni bisa dapat hadiah ya? Bu Ketua. Pengurus nggak boleh katanya. Pengurus nggak boleh. Pengurus katanya boleh kalau dari pembina. Itu ada bunda ini. Ada bunda ya. Itu ada mama. Itu ada nenek. Ada nenek ya. Ulang tahun. Syukuran. Nah ini ada syukuran tinggal dibungkus juga. Syukuran. Oh ternyata Bu Harti lagi ulang tahun. Wah, barokallah Bu. Oh, Bu Harti ulang tahun. Barokallah. Ulang tahun Bu Harti. Dapat hadiah ternyata. Stabil, panjang umur. Amin. 2 kali lipat itu hadiahnya ulang tahun. Gimana? Gimana adminnya? Dari ketua dari admin Gimana? hadiah tambahan. Jaluk Bu. Jangan dia mau hadiah kok jaluk ya. Hadiahnya tambah Mbak Dia. Mbak Arna. Ya, tuh udah. Hadiahnya tuh pemenangnya tuh udah. Ditunggu ya. Nih. Makasih banyak Bu Dian. Sama-sama nanti hubungin. Nanti Japri siapa ya nanti? Nanti Mbak Weni bisa Japri ya. Siapa?
Ya. Oke, ini ada yang mau diceritain lagi atau saya harus bercerita lagi pengalaman atau yang pengen diceritain cerita apa? Kali ada yang pengen curhat gitu ya, monggo. Kuis lagi Ini juga ada boleh. ada Kosi tadi ya. Kosi ini dulu dari Jogja juga nih. Belum kenalan. Sekarang jadi admin Jabo. Halo. Mbak Kosi. Halo, yang kenal mungkin Umi doang ya, dulu banget sih. Oh ya, nggak apa-apa ya, kenalan aja yuk. Jadi Cos itu gabung tahun berapa ya? Tahun 2015. Oh, tahun 2015, sudah 7 tahun ya. Iya. Cuma 3 tahun. Macamnya 3 katanya. Nah, almarhum Prio sama siapa ya, Mbak Rini masih ingat Mbak? Ya. Jangan untuk apa lambung. Kita pernah kopdar di Sarjito ya, Mbak Cosi ya. Iya. Sama Umi sama Prio ya, itu pas. Sama Mbak Rini juga ada ya, Mbak Rini ya? Iya, sama Mbak Rini terus Mbak Esther ya? Ya, Mbak Esther juga. Tosi gitu cara paspor. Oke, ini saya serahkan lagi ke Mbak Weni ya. Yang punya acara siapa, Mbak Mida ya? Tahu kan pernah ketemu. Mbak Waktunya Mida. udah mau habis ya. Iya, sama aja kok. Iya. Bareng-bareng. Ini minta maaf karena telat saya masuknya. Tadi nggak nyadar ini acara apa gitu, lihat di grup udah telat banget. Tapi alhamdulillah masih bisa ketemu, jadi kenal sama Bu Hati, sama Mbak Siti, Mbak Ririn, Mbak Dewi juga, Mbak Maria, Mbak Elkana, Mbak Ika mah udah kenal ya, Mbak Ika ya, Mbak Astri, Mbak Rini, Mbak Nur Aini. Nah, Mbak Kus nih, kalau setiap ke Jogja pasti Mbak Kus tuh ketemuan, kita jam itu apa? Kopdar ya, Mbak Kus. Ini aku absen nih itu. Paling rajin Mbak Kus. Kalau di Jakarta ada acara juga Kus nggak? Ini. Umi juga tuh, Umi. Teman-teman ya. Umi lagi di Madiun ya, Umi? Umi ya di Madiun dia. Sekarang baru jadi mandor ya. Ini Mbak Kus. Ya, jadi mandor ya, Udah foto bareng belum? Belum. Ayo foto bareng dulu. Foto bareng ya. Ayo dinyalain kameranya. Udah lebih. Bagus kemana nih, Bagus? Nah, Mbak Rini kelihatan tuh cantiknya. Yang foto tadi ya nih. Hah? Yang foto tadi ya. Oke. Bagusnya mana? Nungguin Mbak Gus apa enggak? Halo Mbak Dian. Hai. Dinyalain kameranya. Ya. Oke. Sip. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ini semua di satu frame ya? Oke. Dua, tiga. Halo Mbak Kosi. Mbak Septi. Ini Jangan warga kaget ya. Jabo ngapain di sini? Di Jogja ada juga ya. Iya.
pasien Sarjito, jadi ikut Jogja juga ini. Double Mas Septi. Double iya Bu. Nanti Jabo juga datang nggak? Ada lagi. Muncul lagi Bu ntar. Oke, mungkin udah sore ini masih pada betah. Ayo. Assalamualaikum. Mana nih hostnya? Hostnya MC-nya. Atau mau ada kuis lagi? Halo. Udah mau asar ya? Nyambung ya? Silakan. Nyambung ya? Silakan Mbak Minda. Nanti Pak aku. Halo. Dengar nggak? Ya, Mbak. Oh iya, sinyalnya lagi error. Ya, makasih Teh Dian buat sharingnya. Udah ngasih kuis juga nih. Tadi udah berapa pemenangnya? 2 ya? Baru 2 kah? 3? 3 mau Weni katanya pengen. Oh, gimana? Oke. Kita mau kasih kuis lagi aja. Kan tadi baru 3 ya. Yang mau ngasih kuis siapa nih? Mbak Beni mau ngasih pertanyaan nggak? Pertanyaannya, siapa yang setiap hari Rabu suka nge-share artikel? Nah, ayo, siapa itu? Bisa tulis di chat atau langsung ngomong aja? Ayo dijawab, itu dijawab. Langsung ngomong, angkat tangan. Aku boleh jawab nggak? Enggak, selain pengurus. Ini pertanyaan mudah tapi nggak ada yang bisa jawab. Admin ya, admin YHPI bukan sih, Bu? Bukan. Mbak Weni. Ini siapa Mbak yang Weni. admin? Mbak Weni. Tuh, udah dijawab. Iya, Mbak Weni itu sebagai apa? Humas. Sebagai apa yang suka nge-share? Iya, ini siapa yang jawab nih? Siapa ini? Itu Buar. Wah, Buar. Buar dibisikin Mbak Mida mesti. Ora ya, aku jauh tuh Mbak Mida lagi Enggak ya, jauh duduknya. Adanya bisik-bisik cinta nih. Bisik-bisik tetangga. Gimana Mbak Weni yang dapat hadiah siapa? Oh, tuh udah benar. Buar. Selamat Buar. Yuk, kuis Apa lagi. kepanjangan dari SPJP? Mbak Kos, SPJP. Yang udah jawab nggak boleh jawab ya. Yang udah dapat ya. Spesialis jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah. Siapa yang jawab? Elkana. Oh ya. Gimana? Budian? Jawabnya apa tadi? Pembuluh darah doang. Penyakit jantung pembuluh darah. Iya. Spesialis jantung dan pembuluh darah. Ya, betul. Lagi Terima apa? kasih.
Pertanyaannya apa lagi? Siapa ketua HPI? Iya Mbak Kos. Arni, ketua ya Mbak. Mbak Arni ya. Kepanjangannya. Mbak Arni. Arni Mbak siapa? Arni Rismayanti. Ya benar. Kalau salah kebangetan ya itu jelas. Namanya ada. Masih mau lagi? Suruh. Lanjut Mbak Weni, yo. Siapa selain Budian, siapa pendiri HPI? Yang diagnosanya terkena autoimun. Bu Indri. Indriani Ginoto. Siapa? Indriani Ginoto ya. Mbak Indri ya. Mbak Indri. Mbak Indri. Bu Ririn ya yang jawab. Nah, Indriani. Mbak Indri. Mbak Indri. Ginoto. Mati. Enggak, Mbak. Enggak. Siapa admin pusat di HPI? Namanya. Mbak Amida. Mbak Amida. Ya, iki sapa sing jawab? Mbak Amida. Di sampingnya. Mbak Amida. Yang sampingku ini loh, Mbak Amida. Dianggut. Siapa yang belum dapat? Aku. Halo. Pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari BPJS? BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pak Cosi dapat. Iya. Siapa yang belum dapat? Tanya lagi. Aku belum. RSUP itu kepanjangan dari apa RSUP? Rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Pusat. Pusat. Jadi siapa yang jawab? Ini ya kalau yang udah jawab nggak boleh jawab ya. Oh iya maaf. Nggak dapat. Yang jawab kasih nama terus jawab, jadi nggak bingung. Dapat semua Mbak Ike, tenang aja. Semua dapat hadiah dari Weni pokoknya. Penora bingung Mbak. Siapa nih yang belum jawab? Yang belum jawab siapa kasih pertanyaan? Yang udah jawab nggak ikut jawab. Aku belum jawab. Nggak boleh. Kasih pertanyaan yang susah. Kalau Budian. Siapa yang belum dapat hadiah siapa? Ayo. Mbak Siti udah belum? Oh, belum. Nah, Mbak Berapa Siti yang pertanyaan hadir? tuh. Berapa yang hadir hari ini Zoom-nya? Ayo. Cepat. Makasih banyak ya. Udah selesai Mbak kuisnya? Berarti ya disebutin tadi siapa aja yang dapat hadiahnya? Semua dapat. Semua dapat. Oh, alhamdulillah. Selain pengurus. Selain pengurus. Ya, sip. Oke, alhamdulillah ini udah asar juga, udah sore. Kita udah 2 jam lebih gatheringnya. Semoga membawa manfaat. Semoga kita semua tetap semangat
rajin minum obatnya dan semoga nggak ada halangan kendala obat di Jogja Jateng. Sebenarnya udah di cover semua ya dari RS-nya. Nanti kalau ada yang belum tercover, coba sering sharing aja di grup biar pada tahu kalau di wilayahnya atau di domisilinya ternyata masih kesulitan obatnya ya. Oke. Sepertinya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih juga Mbak Dian sebagai pembina udah ngasih kuis, udah sharing, ada Mbak Kus juga. Mbak Kus, terima kasih sharingnya. Terus buat teman-teman yang lain, terima kasih udah berkenalan, udah hadir di sini. Semoga kita bisa gathering lagi dan lebih banyak yang hadir. Jaga kesehatan semuanya ya. Saya tutup gathering kali ini. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Ini nggak ada lagunya nih. Izin ya. Izin ya. Oke, bisa lip semuanya. Makasih ya. Makasih. Mbak Pia Jogja, Yangko. Gudeg Jogja, dadah.